Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di Terminal Teluk Lamong, sebuah terminal peti kemas yang melayani bongkar muat untuk perdagangan antar pulau di Indonesia maupun perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Nah, yang pemirsa saksikan ini adalah kantor pusat PT Terminal Teluk Lamong. Terminal Teluk Lamong ini adalah terminal bongkar muat yang berada di Teluk Lamong, pemirsa. Teluk ini adalah laut yang menjorok ke daratan, ya. Karena memang ini berada di tengah laut, pemirsa. Tepatnya di pulau sendiri ini yang lepas dari di Pulau Jawa, artinya Surabaya. Nah, bisa Anda saksikan ini saya berada di tengah laut, ya. Tempat terminal Teluk Lamong ini perbatasan antara Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Namun wilayah Teluk Lamong ini adalah terminal Teluk Lamong ini masih termasuk wilayah dari kota Surabaya. Nah, dapat Anda saksikan beberapa kendaraan yang lalu lalang untuk membawa peti kemas atau kontainer untuk mengangkut barang yang akan dikirim maupun barang yang datang, pemirsa, di Jawa ini. Nah, saya tadi Terminal Teluk Lamong ini dapat diakses melalui jalan Tambak Osowilangun di sana, pemirsa, ya. Terminal Tambak Osowilangun, dan dapat Anda saksikan ini pulau Terminal Teluk Lamong ini dihubungkan dengan jembatan, ya, jembatan penyeberangan yang berada di atas laut. Dan di kanan kiri itu di laut ada tanaman, Anda saksikan itu tanaman mangrove, ya, atau tanaman bakau, ya, yang berfungsi untuk menahan abrasi, ya. Abrasi itu erosi yang terjadi, daratan yang terkikis karena gelombang laut, pemirsa, itu namanya abrasi. Nah, untuk menahan abrasi itu banyak sekali tanaman mangrove atau bakau, ya, bukan tembakau, ya, pemirsa, tapi bakau. Nah, Terminal Teluk Lamong ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Mei tahun 2015 yang lalu. Nah, namun Terminal Teluk Lamong ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Terminal ini sangat megah sekali, berada persis di perbatasan antara kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Nah, kalau kita tahu bahwa Terminal Teluk Lamong ini dibangun untuk mengurangi overload atau kapasitas yang berlebih di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pemirsa. Di mana Terminal Teluk Lamong ini dulunya adalah bagian dari perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Pelindo 3, PT Pelabuhan Indonesia 3. Kita tahu dulu ada Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 di Sumatera, kemudian Pelindo 2 yang mengelola terminal kontainer di Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian yang ketiga Pelindo 3 di Surabaya ini. Dulunya di Tanjung Perak. Kalau Tanjung itu kan daratan yang menjorok ke laut, Tanjung Perak. Kita tahu ada terminal penyeberangan Tanjung Perak di Surabaya, yang sekarang sudah nggak begitu ramai setelah dibangunnya jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya dengan Pulau Madura. Nah, Terminal Teluk Lamong ini dibangun untuk mengurangi overload yang berada di terminal Tanjung Perak sana, pemirsa, yang sama-sama di bawah Pelindo 3. Namun saat ini pemirsa perlu ketahui bahwa PT Pelindo baik itu 1, 2, 3 dan seterusnya sudah digabung menjadi satu, yaitu PT Pelindo. Artinya sudah di-merger begitu, ya, digabung oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, kemudian pemirsa sekalian, nah itu kita saksikan ada PT Lamong Energi Indonesia, ya. Salah satu ini tempat memasok energi, khususnya listrik, pemirsa sekalian, di Terminal Teluk Lamong ini. Dapat Anda saksikan di kejauhan sana itu terminal kontainer peti kemas, pemirsa. Ini yang lalu lalang, baik yang datang maupun yang masuk, yang keluar maksud saya, di Terminal Teluk Lamong ini sangat ramai setiap harinya. Baik itu pagi, siang, kemudian sore, malam maupun dini hari, terminal ini terus beraktivitas selama 24 jam, artinya non-stop, pemirsa sekalian. Nah, perlu saya jelaskan pula bahwa dalam perdagangan, pemirsa, kita mengenal adanya ekspor dan impor, ya. Ekspor itu adalah kita menjual barang ke luar negeri, itu ekspor. Kemudian impor adalah kita memberi barang dari luar negeri atau dari negara lain. Nah,
untuk perdagangan itu tentunya yang sebagaimana kita ketahui sebagai alat pembayaran yaitu adalah standarnya untuk sementara adalah dolar Amerika Serikat, yang kemarin mungkin sudah ada pergeseran ke mata uang lain. Namun saya lihat sementara masih US dollar atau USD yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional dalam hal perdagangan luar negeri, pemirsa. Nah, kemudian dalam hal pengiriman barang, tentu karena yang dikirim itu berat, tidak mungkin melalui pesawat terbang, pemirsa. Sebagian mungkin ada pesawat kargo, namun itu muatannya tidak terlalu berat. Namun ketika melewati laut seperti ini, maka barang yang dibawa itu sangat berat. Artinya memang harus lewat laut, pemirsa. Kalau lewat pesawat nanti terlalu berat, jatuh, pemirsa. Dan perlu pemirsa ketahui, saya mohon maaf hanya bisa menyiarkan sampai di sini, pemirsa. Itu pintu masuk terminal Teluk Lamong. Ini merupakan objek vital nasional. Artinya tidak sembarang orang bisa melakukan liputan terus masuk ke sini kalau tanpa keperluan atau tanpa izin. Artinya not license, tanpa izin. Itu tidak sembarangan karena ini objek vital nasional, sehingga saya menyiarkannya hanya dari sini, pemirsa. Ini tampak pemandangan di sekitar terminal Teluk Lamong ya. Kemudian ada tempat belanja minimarket Alfa Express di sana itu. Nah, dan ini pemirsa ketahui merupakan pelabuhan peti kemas tercanggih di Indonesia, pemirsa sekalian, dan peralatannya cukup luar biasa dan cepat ya dibanding terminal pelabuhan yang lain, baik itu yang berada di Belawan Medan, kemudian di Teluk Bayur Padang, di di Palembang Sumatera Selatan, di Tanjung Priok Jakarta, kemudian di Tanjung Mas Semarang, dan kemudian di Tanjung Perak Surabaya. Ini paling canggih di sini. Peralatannya juga luar biasa, dan bagi masyarakat yang belum tahu ya, itu untuk pengiriman barang ke luar daerah di Indonesia maupun ke luar negeri itu di Jawa Timur salah satunya dari sini, dari Terminal Teluk Lamong yang dikelola oleh PT Terminal Teluk Lamong yang saat ini di bawah PT Pelabuhan Terminal Peti Kemas yang merupakan anak perusahaan dari Pelindo yang tadi sudah di merger, saya jelaskan ya pemirsa sekalian. Dan dapat Anda saksikan, dan tidak sedikit para mahasiswa juga yang mengadakan studi banding ke sini, pemirsa. Terutama bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi internasional, bagaimana pengiriman barang ke luar negeri, bongkar muat, sebenarnya sangat megah sekali kalau saya bisa sampai ke sana. Menyaksikan bagaimana peti kemas itu diangkut ke kapal, kemudian dibawa pergi atau dibawa ke tempat tujuan, baik itu di pulau lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Dan tentu di sini sudah menerapkan standar internasional sebagaimana pelabuhan-pelabuhan peti kemas yang ada di luar negeri. Dan demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan langsung dari Terminal Teluk Lamong di kota Surabaya, di daerah Tambak Osowilangun. Sekian, mudah-mudahan informasi saya ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.